Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa fahman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah fardu maghrib Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, atas kesehatan, kesempatan dan keimanan yang senantiasa Allah curahkan ke dalam kehidupan kita sehingga kita dapat terbangun di hari Jumat, beraktivitas mencari nafkah, kemudian dapat pula secara sehat mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid ini tak lain tak bukan melaksanakan fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah dan pada akhirnya ibadah-ibadah itu menjadi pahala dan menjadi timbangan nanti di akhirat agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini menukil sebuah asar atau khabar dari sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam ilmu mustalah hadis ada istilahnya hadis, ada istilahnya khabar dan asar. Hadis itu menurut definisi adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi, baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, atau baik itu ketetapan dari Nabi. Itu namanya hadis. Tapi kalau yang bersumber itu dari selain Nabi atau sahabat namanya khabar atau asar. Nah, terkadang sahabat itu menceritakan ulang apa yang dia lihat dari Nabi, apa yang dia perhatikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam bab salat itu kita menemukan hadis bukan hadis, asar dan khabar, di mana sahabat mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku usbu'ahu yad'u biha. Nabi kalau dia tasyahud awal dan tasyahud akhir, kata sahabat, dia menggerakkan jarinya sambil dia berdoa membaca at-tahiyatul itu. Nah, makanya ulama mazhab menafsirkan apakah menggerakkan jari itu dari awal sampai akhir seperti mazhab Maliki, atau hanya menggerakkan jari itu pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah kemudian diturunkan sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi hadis-hadis itu terkadang Rasulullah tidak mengucapkannya tapi sahabat melihat dan menceritakan ulang. Nah, hari ini malam ini kita bahas sebuah khabar yang dinukil dari sahabat Rasulullah bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang tak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Saudara awak mengenal Ali, ya kan? Karena Ali bin Abi Thalib ini dia terkenal pertama beliau adalah khalifah Islam yang keempat setelah Utsman bin Affan. Khalifah Islam setelah Nabi wafat kan ada empat. Pertama Abu Bakar, dan kedua Umar bin Khattab, dan ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia punya hubungan saudara dengan Rasulullah. Apa hubungan saudara Ali dengan Nabi?
Ali adalah sepupu kontan Nabi. Ayahnya bernama Abu Talib, ayah Nabi bernama Abdullah. Bersaudara, nama kakek Rasulullah dan kakek Ali ini sama, yaitu Abdul Muttalib. Suatu ketika kota Mekah dilanda penceklik. Semua orang hidup susah. Hujan tak turun-turun sehingga hewan-hewan ternak tak bayu susu orang. Dan banyak hewan ternak yang mati karena panas. Salah satu keluarga yang terdampak panceklik itu adalah keluarga Abu Talib. Maka Rasulullah ketika itu belum menjadi nabi lagi, mengajak pamannya yang lain bernama Abbas. Jadi Abbas, Abdullah dan Abu Talib ini bersaudara kandung. Abbas ekonominya bagus. Rasulullah mengajak Abbas, wahai pamanku Abbas, panceklik di kota Mekah ini berdampak kepada salah satu saudaramu Abu Talib. Bagaimana kalau wak inginkan beratnya inya memikul keluarganya? Bagaimana kalau wak meringankan bebannya? Maka Abbas bertanya kepada Muhammad, bagaimana caranya wahai Muhammad? Caranya ya kita rawat beberapa orang anaknya. Akhirnya Rasulullah dan Abbas mendatangi Abu Talib dan menawarkan bantuan itu. Kemudian Abu Talib mengiyakan. Maka Ja'far bin Abu Talib diasuh oleh Abbas bin Abdul Muttalib, sedangkan Ali bin Abi Talib diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali waktu itu umurnya 6 tahun. Kenek bola diasuh oleh Rasulullah. Umur 11 tahun dia masuk Islam. Dan dia termasuk orang pertama masuk Islam. Sabiqunal awwalun. Umur 11 tahun dia masuk Islam, 6 tahun dia diasuh oleh Nabi. Berarti umur Nabi ketika mengangkatnya menjadi anak itu sekitar umur 35 tahun sebelum kenabian, 5 tahun sebelum kenabian. Maka Ali ini memiliki gelar, salah satu gelarnya adalah karramallahu wajhahu. Apa artinya? Allah mensucikan wajahnya karena dia termasuk sahabat yang tak pernah menyembah berhala. Karena dari kenek bersama Nabi ketika umur 11 tahun sebelum baliklah masuk Islam. Ali bin Abi Talib, dia juga merupakan menantu langsung Rasulullah. Dia menikahi anak Nabi bernama Fatimah. Ali bin Abi Talib dikenal sebagai sahabat Nabi, khalifah Islam pertama di dalam Islam yang memindahkan ibu kota Islam itu dari kota Madinah ke luar kota Madinah. Jadi ibu kota Islam itu dari zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu ibu kotanya di Madinah. Tapi ketika Ali menjadi khalifah, dia pindahkan ibu kota Islam ke Kufah. Kufah itu salah satu kota yang ada di Irak. Banyak alasannya. Di antara alasannya adalah pertama, dia tidak ingin kota Madinah itu ternodai kesuciannya karena perang. Jadi ketika dia menjadi khalifah, banyak peperangan yang dia hadapi dan peperangan itu dia yang menjadi lawannya sahabat-sahabat lain. Misalnya ketika Utsman meninggal, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ingin kematian Utsman itu diusut. Tapi karena Ali tidak ingin terlalu lama dan pada akhirnya pemerintahan Islam stagnan, maka tidak mau dia usut. Pada akhirnya apa terjadi? Perang Jamal. Perang Jamal itu perang yang terjadi antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut perang Jamal? Jamal itu artinya unta, karena Aisyah ketika itu menaiki unta dalam peperangan itu. Jentanyo siapa buat tu siapa salamat? Karena Ali dan Aisyah kedua-duanya dijamin masuk syurga. Jadi kalau kau sabui kau dek membela Ali, awak contoh orang Syiah, dia membela Ali maka dia menghina istri Nabi bernama Aisyah ini. Atau orang yang pro Aisyah, dan jangan hina Ali, kedua-duanya dijamin masuk surga, sedangkan kita belum tahu masuk surga. Jadi selek itu ada. Ketika dia menjadi khalifah, terjadi pula perang Siffin. Perang Siffin itu perang terjadi antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Utsman menjadi khalifah, dia mengangkat beberapa gubernur. Di Mesir dia mengangkat gubernur namanya Amr bin As. Di Syam, Suriah, Damaskus, dia mengangkat khalifah namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali menjadi khalifah, Muawiyah tidak mau berbaiat. Akhirnya terjadi perang Siffin. Jangan ditanya siapa betul siapa salah. Kenapa? Karena Muawiyah itu sekretaris pribadi Nabi. Setiap wahyu turun dari Allah Ta'ala, siapa orang yang mencatatnya? Jawabannya ya Muawiyah bin Abi Sufyan.
Ali memindahkan ibu kota ke Kufah itu diantara sebabnya juga adalah Kufah itu ketika itu menjadi titik terjauh umat Islam menyebarkan agama Islam. Maka Kufah menjadi pintu masuk orang India dan Cina masuk ke negara Arab. Makanya dia membangun ibu kota di sana. Pada akhirnya Kufah bertransformasi menjadi kota ilmu ketika itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, khabar atau hadis yang kita baca pada malam hari ini merupakan hadis yang diriwayatkan atau bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Laula khamsa khisalin lasara an-nasu kulluhum salihin. Kata Ali, kalaulah bukan karena 5 hal, niscaya seluruh orang menjadi orang-orang soleh. Jadi ada 5 hal yang menurut Ali menghambat kesolehan seseorang. Semua kita berharap jadi wong soleh. Iya jemaah. Berharap jadi wong soleh. Wa elong puangai untuk apa? Supaya menjadi wong soleh. Apa dek koye tiwak jadi wong soleh? Kan wong soleh masuk surga. Dan orang soleh tidak hanya dia masuk surga, dia bisa mengajak orang lain masuk surga. Jadi ada hadis Rasulullah Ta'ala bertanya kepada seseorang berada di surga, keadaannya murung. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuatmu murung? Jadi kata Nabi, nanti di surga ada orang yang keadaannya murung dalam surga. Allah bertanya, apa yang membuatmu murung? Apa membuatmu sedih, tidak bahagia sedangkan kau berada dalam surga? Sobek di wong soleh kau. Di ibono dan ya Allah Ta'ala, kawan-kawan dan di dunia dulu tidak masuk surga sama dan kini dahnya. Sehingga tidak sempurna nikmat surga kau kini dah. Maka apa kata Allah? Masukkan kawan-kawannya ke surga untuk menyempurnakan nikmatnya. Subhanallah mak. Contoh itu dia luar biasa syafaat orang soleh. Maka saudara awak berharap menjadi orang soleh. Orang tua kita berharap generasinya generasi yang soleh. Makanya doa orang tua di dalam solat, setelah solat apa? Rabbi habli minas salihin. Amak-amak pasti mendoa untuk anak-anak, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku generasi yang soleh. Doa yang sama juga dibaca oleh orang tua kita dulu. Orang tua kita mendoakan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku generasi yang soleh. Orang tua kita mendapat doa yang sama dari kakek kita, nenek kita. Rabbi habli minas salihin. Artinya seluruh umat Islam ini berharap dirinya dan generasinya adalah generasi-generasi yang soleh. Karena berkawan dengan orang soleh itu kata Nabi seperti berteman dengan panjo parfum. Tak pun dibali parfumnya, tapi dokek dengan inyo dapat wa awennya. Macam itu dia berkawan dengan orang soleh. Maka semua kita berharap jadi orang soleh. Dan kata Ali bin Abi Thalib, laula khamsa khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalaulah bukan karena 5 hal, maka semua orang menjadi orang soleh. Artinya ada 5 hal yang menghambat awak menjadi orang soleh. Apa-apa saja ke 5 hal itu? Awwaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama yang menghambat orang dari kesolehan adalah al-qana'atu bil jahli. Artinya merasa qanaah, berpuas hati, senang hatinya bil jahli, dengan kebodohan dalam bidang agama yang inyo miliki. Jadi qanaah tu puyatinya dengan kebodohan. Tiada orang membahas mereka kalau awak menyentuh istri sudah wuduk, batal wuduk awak, dentala dan antunannya. Itu bukti ciri-ciri orang yang qanaatu bil jahli. Dan dia tidak mau cari tahu. Dan Islam ini pembahasannya luas. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kita ini ibadah dan memerlukan hukum. Astantua hukum. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba beribadah. Maka aktivitas kita ini dari bangun tidur sampai tidur itu semua ibadah. Tapi kita terkadang memaknai ibadah itu hanya mahdhah, salat saja. Kita hanya memaknai ibadah itu hanya pada haji dan puasa saja. Padahal seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah. Kita bermuamalah dengan suami, bermuamalah dengan istri itu ibadah. Bermuamalah dengan anak itu ibadah. Bermuamalah dengan tetangga itu muamalah. Bekerja itu juga ibadah. Jadi semua aktivitas kita itu ibadah. Maka termasuk ciri-ciri orang yang terhambat dari kesolehan, kalau dia tidak mau tahu masalah agama ini.
Dan masalah agama awak ko berkembang tiap hari. Apalagi masalah-masalah yang dianggap berkembang dalam dunia muamalat atau transaksi. Misalnya belanja online, belanja lewat internet. Wong handphone kan belanja tak perlu ke kodai lah, belanja lewat handphone. Nyolah belanja di Shopee, Pak. Ketika tanya dia orang, "Nyapa hukum belanja ke internet dia?" Talang antu dan nanya. Tapi lah dilaksanakan dia nya. Itu karena apa? Dia mengatakan tak tahu karena tak mau mencari tahu apa hukumnya. Dan masalah itu bukan saja masalah-masalah yang seperti itu. Masalah-masalah itu berkembang. Tidak saja dalam dunia muamalat, dalam dunia ibadat juga berkembang masalah-masalah. Misalnya kita naik pesawat, ya kan? Pesawat kan tak ada zaman Nabi dah, Pak. Ada zaman awak. Pertanyaannya, kalau dalam pesawat awak 10 jam, contoh kamu kan 9 jam 10 jam kan? Bangkit awak kuso boleh pagi sampai awak di Mokaru pukul 7 malam. Zuhur asar kan tak bisa, tak solat awak di tanah dah doha. Pertanyaannya, kenapa cara solat dalam pesawat? Kan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bersucinya? Kalau tak bisa berwuduk, karena bersuci itu hukumnya wajib. Karena kaedah fikih itu mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya dia, maka dia menjadi wajib. Maka wuduk atau bersuci menjadi wajib kalau kita ingin solat. Pertanyaannya, bagaimana caranya bersuci dalam pesawat yang tak ada air, yang tak bisa berwuduk? Dan ulama lah menjelaskan itu. Maka ulama membuat sebuah hukum dengan ijtihad mereka. Maka bertayamum, jawabannya kan bertayamum kan? Pertanyaannya, sah tak tayamum di dinding pesawat? Karena tayamum sa'id dan thayyibah itu dihasilkan hanya dari tanah. Dobu itu ada dari tanah atau dari batunya, Mak. Kini dari dinding pesawat yang tak ada tanah situ, yang tak ada batu. Maka apa cara? Maka ulama menjelaskan itu secara perinci. Di antara pendapat yang terkuat mengatakan tidak sah tayamum di dinding pesawat loh. Itu apa cara awak salat? Itu pertanyaan dah. Maka dibuat jalan keluarnya. Ada jalan keluar pertama, dia harus berusaha berwuduk. Kalau dia tidak dapat berwuduk dan tayamum tidak sah, maka dia harus menunggu pesawatnya mendarat. Kalau seandainya waktu dia mendarat, waktu solat masih ada, karena dia menjamak, berarti kalau seandainya diperkirakan sebelum maghrib pesawatnya lah mendarat, makanya solat zuhur dan asar jamak takhir di jamak asar di waktu asar. Tapi kalau seandainya tidak mampunya untuk melaksanakan solat di waktu asar jamak takhir tadi, maka ketika waktu zuhur dan waktu asar dia melakukan ihtiram bi waktu salah. Ihtiram itu apa? Dia menghormati, melakukan solat seadanya tanpa wuduk, tapi nanti ketika dia mendarat dia mengulang solat yang dia lakukan di pesawat yang dianggap tadi kurang wuduk atau kurang toharonya. Itu masalah baru, Pak. Meskipun kemenak kan dalam bab haji itu, jadi ada buku kemenak itu mengatakan ya sah bertayamum di dinding pesawat, tapi ya pendapat itu pendapat marju atau lemah, tapi karena dia menganggap itu ada maslahat, maka diambillah pendapat itu oleh Kementerian Agama. Muncul masalah baru dalam dunia kedokteran. Dulu tidak ada impus dah. Kini ada impus. Ya kan? Orang bubek dah nak ke impus sama Nabi dah, zaman sahabat tak ada impus dah. Kini ada impus. Awak puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba diimpus awak ada anak. Ya kan? Pertanyaannya, batal tak puasa awak kalau kau impus? Kulimo ai nak buku wang sajam le, loyo dan engkau nya ke anak. Dia anak perawat, amin impus sama maknya. Menjalang waktu berbuka. Pertanyaannya, batal tak puasanya karena impus doh? Karena dalam fikih klasik, dalam fikih zaman dulu, yang membatalkan puasa itu hanya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, atau berhubungan suami istri, atau dia makan. Tak ada suntik infus. Maka dijelaskan oleh ulama bukan tak ada hukum. Maka kalau awak tak tentu, bukan di apa awak tak tentu, tanya dia awak, apakah awak tak tentu tu memang karena awak lah mencuba mancai tak bosu, atau awak tak pernah mancai.
Maka ulama menjelaskan apa? Kalau infus itu mengandung zat makanan yang bisa menguatkan badannya, maka batal puasanya. Tapi kalau infus itu hanya obat untuk mengobati penyakitnya, tidak batal puasanya. Muncul lagi masalah gini, ada produk di bank syariah atau produk yang ada di internet atau produk di bank konvensional namanya kredit OME. Boleh ndak awak mengkredit OME, mak? Karena OME itu kan benda ribawi kata Rasulullah. Karena Rasulullah dalam hadis itu mengatakan az-zahabu biz-zahabi OME, al-fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak, emas dengan emas. OME perak itu kalau diperjualbelikan harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa? Di bay piti timo bagang. Tak boleh ada perbedaan waktu penyerahannya. Tak ada jeda waktu dah. Kan itu dalam hadis Nabi itu, emas dengan emas, perak dengan perak, kalau dia diperjualbelikan, maka dia harus cash and carry bahasa Inggrisnya. Dibayu langsung ambil bagang. Kini ada orang mengkredit OME. Apa hukumnya? Kemudian masalah kedua, apa pula hukum manukau piti, tapi piti yang waktu kau tu dak timo langsung dah. Nya banyak kau di pasar kau. Nak ke Malaysia tanggal 7 misalnya kan, tanggal 1 pe-nya ke pasar nak menukau piti inggi. Perlu piti inggi agak matu inggi nya. Tak ada kini dah nya, tapi minggu depan ada agaknya donya wang tukang penukau piti kah. Yolah nya bapo ogo sa inggi nya kan 3000 matui di bay piti 3000 matui do deh kali 5 matui inggi di bay piti cash ke uang do tapi piti inggi on timo deh leh apa pula hukumnya. Nah ulama menjelaskan kalau masalah emas menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan emas tidak boleh dikreditkan. Itu pertama. Tetapi MUI memiliki fatwa yang berbeda. Jadi salah satu metodologi fatwa, cara MUI berfatwa itu salah satu caranya apa? I'adatun nazar. I'adatun nazar itu artinya meninjau ulang fatwa. Jadi fatwa lah do ditinjau ulang balik. Kenapa ditinjau ulang? Karena yang namanya hukum ada alasan hukum mak. Di apa ada hukum kalau ada alasan hukum. Misalnya di zaman Nabi Rasulullah mengatakan khamar hukumnya haram. Khamar di zaman Nabi adalah fermentasi anggur. Kini khamar tak fermentasi anggur dah, tapi misalnya dibuat uang fermentasi ubi. Hasil airnya memabukkan juga. Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan khamar di zaman Nabi. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Sama-sama memabukkan itu alasan hukum namanya. Jadi MUI meninjau ulang fatwa emas kau apa tidak bisa dikreditkan. Menurut MUI, emas itu tidak boleh dikreditkan di zaman Nabi dan zaman ulama mazhab karena emas di zaman itu merupakan alat tukar menjadi piti. Sedangkan di zaman awak OME tidak jadi piti leh. Ada uang membeli sesuatu dengan OME, artinya berlakunya secara umum, tidak berlaku secara umum leh. Maka ke mana pai hukum alat tukar kau ke piti rupiah, maka piti rupiah tu yang kau naik yang tak boleh ditukar dengan cara berlebih atau ditukar dengan terlambat. Jadi OME menurut MUI hukumnya sama dengan barang-barang lain pada umumnya. Karena emas tidak lagi menjadi alat tukar hari ini. Kalau dia masih menjadi alat tukar maka dia tidak boleh ditunda penyerahannya. Paham ya, Mak? Jadi dia inyon ndak piti gini leh OME ko, karena dinar tu kan ndak ada gini leh. Dinar OME ndak ada, dirham perak ndak ada. Maka berlakulah dia seperti hukum barang-barang lainnya, maka boleh dia dikreditkan menurut fatwa MUI mengikuti fatwa Ibnu Taimiyah. Oh ndak nyaman ikut fatwa MUI dah, karena 4 mazhab mengatakan ndak boleh kreditkan. Ya itu urusan awak macam-macam. Karena fatwa tidak ada kewajiban mengikuti salah satunya. Artinya uang yang mengikuti fatwa Syafi'i tidak berdosa ketika dia tidak mengikuti fatwa Maliki. Nah, macam itu ajanya tu. Maka Muhammadiyah kan sebab itu uang contoh Honda, tangnya Honda nya, pek duduknya Yamaha, ya mesinnya Suzuki nya. Apa maksud itu? Muhammadiyah kan terkenalnya banyak mazhab yang diambil.
Kenapa? Karena dicari mana yang paling kuat, mana yang paling rajih. Nah, kembali kita kepada kaji. Maka terhambatlah kesolehan kita kalau kita tidak mau tentu masalah agama kok, mak. Sedangkan masalah agama kok berkembang tawi. Kalau POG, kalau ada yang kan POG, jen besok heran ada istilahnya Mina Jadid. Mina Jadid itu adalah Mina yang dia bukan wilayah Mina, tetapi menjadi Mina karena Mina tidak sanggup lagi menampung umat Islam untuk haji, untuk mabit. Jadi kan orang haji, salah satu wajib haji itu adalah mabit di Mina, bermalam di Mina 3 hari. Salah satu yang membuat tidak bisa bertambah kuota haji adalah karena Mina itu tidak tamui lah. Jadi ambo potang petugas haji, ambo tengok, ambo pelajari kenapa tidak bisa muat. Karena orang Saudi itu, pemerintah Saudi itu membuat Mina itu tenda-tenda, Pak. Sehingga kalau tenda, daya tampungnya sangat enak. Yang paling bagus di Mina itu dibuat hotel 30 lantai. Kan banyak hotel dapat itu, Pak. Tapi tidak mungkin dilakukan itu. Karena membangun hotel 30 lantai, 50 lantai itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sedangkan umat Islam itu haji setiap tahun. Maka bagaimanapun Mina begitulah adanya dengan tenda-tenda yang itu. Maka menurut fatwa Syekh bin Baz, dia mengatakan boleh menjadikan Musdalifah. Jadi Mina itu kan bertetanggaan dengan Musdalifah. Jadilah Musdalifah itu menjadi Mina Jadid ini, Mina yang baru. Jadi pagi harinya jadi Musdalifah, malam harinya menjadi Mina. Pertanyaannya, apa hukum awak mabit di Mina Jadid ke? Nyo kalau ndak awak lakukan mabit di Mina, wajib bayar dam atau wajib membayar menyembelih seekor kambing. Itu perlu hukum, dan semuanya dalam hidup kita ini perlu hukum. Dan paling banyak masalah-masalah itu muncul dan terbaharukan dalam masalah muamalat, dalam masalah transaksi, mambiuk haroto wang bakojo, apa hukum bakojo, apa hukumnya kredit, apa hukumnya mengicu wang, apa hukumnya memindahkan batok tanah. Itu hukum contohnya. Dan yang paling banyak dalam hadapi dalam kehidupan kau ya muamalat, masalah transaksi. 24 jam awak duit, anggaplah 24 jam habis awak untuk solat seluruhnya. Dari subuh, zuhur, maghrib, isya, tahajud, duha, habis 24 jam. Berarti 20 jam lain muamalat, dan semuanya butuh kepastian hukum. Maka supaya tidak terhambat kesolehan kita karena dianggap sebagai qanaah dalam masalah kebodohan, maka banyak-banyaklah belajar agama. Tak ada istilah lah selesailah khatam masalah agama, tak ada nama. Tak ada orang yang khatam masalah agama kau dah. Tak ada orang yang khatam. Kenapa? Karena tiap hari ada masalah-masalah baru tahu. Dulu tak ada bayi tabung, kini ada bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Kalau dulu orang bayi tabung, ya itu orang bapiti. Kini sudah orang bisa bayi tabung. Bayi tabung dah pun tak mampunya banak dah secara alami, maka ada salah satu teknologi kedokteran tu bayi tabung. Bayi tabung tu tak bayi nan lahir dengan godang bayi tabung nama. Tapi bayi tabung tu proses yang mohon maaf, proses pertemuan antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan tak bisa dilakukan secara alami. Maka dilakukan pertemuan dalam tabung, setelah terjadi pembuahan masuk ke dalam rahim istri. Kini pertanyaannya, apa hukum bayi tabung tu? Nah, jadi ulama mengatakan kalau mohon maaf spermanya itu punya suaminya, sel telur milik istrinya, dilakukan pembuahan dalam tabung, setelah terjadi pembuahan masuk ke dalam rahim istrinya, maka hukumnya halal. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Misalnya punya ke dokter, dalam tak banyak dicek ternyata sperma suaminya bermasalah. Diambillah sperma orang lain dari bank sperma. Jadi ada bank sperma istilahnya, Pak. Diambil sperma orang lain, diambil sel telur istrinya, dilakukan pembuahan dalam tabung, setelah terjadi pembuahan memasukkan ke dalam rahim istrinya. Maka itu hukumnya haram. Oh, setelah dicek ternyata nambah masalah istrinya, maka dicek pula sel telur perempuan lain, dilakukan pertemuan dalam tabung, masuk ke dalam rahim istrinya, hukumnya haram juga. Ketika dicek ternyata rahim istrinya bermasalah, baca rahim perempuan lain, meskipun mohon maaf sperma dan sel telurnya dari suami istri, tapi dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain, ini hukumnya juga haram. Maka harus tentu masalah-masalah agama supaya tidak dianggap sebagai orang yang qanaah dalam kebodohan. Yang kedua yang menghambat kesolehan menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-hirsu 'ala dunya. Irsu alat dunia itu adalah tamak dia dengan masalah dunia ini.
Orang tamak dengan dunia, kenapa terhambat kesolehan? Karena dia tidak lagi memikirkan halal dan haram di dalam masalah rezekinya. Kalau di Jakarta hanya uang mak, jangankan cari yang halalnya, yang haram aja susahnya. Jadi jangan mancing yang halal, dari yang haram aja susah mancing piti Jakarta kan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang tamak dengan dunia, dia tidak memikirkan lagi, oh ini haram, oh ini halal, tidak dia pikirkan. Maka ketika dia menabrak seluruh aturan syariat, maka terhambatlah kesolehannya karena dia tidak menjaga izzah iffah dirinya. Maka tengok bono jen pona memakan hak uang. Kenapa tidak boleh memakan hak uang? Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan larangan itu. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta sebagian kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil. Diambil hak uang dia diakuisisi tu hak inyo dah. Wa tadlu biha ilal hukam. Kemudian babok ke hakim. Nya tentu dia ndak punya inyo nama, dibok ke hakim dia supaya iko disahkan untuk menjadi milik inyo. Ditakulu untuk apa nya datang ke hakim, ditakulu fariqam min amwalina supaya nyo bisa menguasai harta uang. Banyak macam itu mak. Diambil harta uang dia bakalau bok ke mahkamah, bok ke pengadilan dia atau dibuat surat tanah palsu dia kan? Dibuat surat tanah palsu setelah apa ditandingi mereka ke dan bawa ke pengadilan monang inya, sonang hatinya karena nya bisa mengambil harta uang. Maka orang tamak itu Allah akan azab dia dengan seazab-azabnya. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan, la ya'khuzu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi illa tawaqahu Allahu ila sab'i ardina yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang ketika dia mengambil tanah orang lain sejengkal di dunia, sejengkal ambilnya, kecuali Allah timpakan 7 lapis bumi kepadanya di hari kiamat. Kau jangan main-main masalah ajak. Jangan pernah main-main masalah ajak. Oh ya Allah, dulu di dunia saya tidak mampu melawan dia. Karena nyo orang berkuasa, nyo pandai bacito. Maka ketika tanah kami diambil, ketika harta kami diambil untuk kami ya Allah, maka di hari kiamat Allah Ta'ala maha adil. Oh dulu engkau hebat, hari ini kau tidak hebat kata Allah. Dulu engkau bisa menipu orang, dulu engkau bisa bersilat lidah, yang pada akhirnya engkau bisa menguasai harta orang. Hari ini tidak ada lagi. Maka di hari kiamat tidak ada orang yang berkuasa atas orang lain. Kan dalam Al-Quran seperti itu. Tidak berguna pertolongan anak kepada ayah, ayah kepada anak. Semua orang akan memberikan kesaksian, semua orang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan di dunia sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang namanya menanggung dosa orang lain. Oh, dek sayang ke anak bekok, nampak anak susah ketika hisab, ya Allah, dosa-dosanya dia menanggung sodoh. Nah, Pak. Dan anak dan orang tua tidak akan pernah berfikir itu di hari kiamat. Di yaumul hisab itu seluruh orang semuanya fokus dengan dirinya masing-masing. Oh, sayang anak ke awak, jangan berharap pula di hari kiamat, ya Allah, dosa mak dan cak dan menanggung. Tak kan ada tu. Jangan agak macam itu le. Maka seluruh yang kita lakukan perbuat di dunia ini, kita yang mempertanggungjawabkannya di akhirat. Maka orang tamak dengan harta, dengan dunia, Allah akan menghambat kesolehan dari dirinya karena tidak mau lagi memperhatikan mana halal, mana haram. Jadi macam itu Pak. Apa judi yang nya? Apa dia berjudi payah cek kojo yang mau judi kan? Dan uang judi gini lah handphone aja. Maka kini yang mau tengok lah banyak uang kena tangkok. Banyak kena tangkok. Potang dokek-dokek. Mohon maaf, ya daerah ku kau mau dapat lo kabar potang. Tengah main tangkok di polisi. Sok penjara. Jadi judi itu diharamkan di negara. Kenapa haramkan di negara sedangkan negara awak negara Islam no? Apa dilarang di negara? Karena tidak ada elo judi ke Pak. Judi memberi uang mali bakojo. Ya kan? Dan terhenti seluruh produksi awak. Tak ada orang muka pasau lah. Kalau berjudi ada orang. Apa nak ke pasaunya? Mau judi lainnya. Ya kan? Tak ada orang nak ke ladang lah. Apa nak ke ladangnya? Mau judi lainnya pada ladangnya. Jadi kalau seandainya dilegalkan judi go di Indonesia,
Maka bonti lah ke sodo sektor uang. Dah ada uang PK ladang, dah ada uang PK kobun, dah ada uang PK pasar ulen, dah ada tukang ngamu mangojong umah uang le. Pun amu kojonya, be umah anda-andanya dan tengah mutu, tengah majudi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Allah haramkan sesuatu karena dia memiliki mudarat. Nah, yang ketiga yang menghambat kesolehan bagi seseorang adalah asyuhu bil fadli. Bakhil dia dengan harta. Bakhil dengan harta. Harta ini memiliki fungsi ibadah. Ada ibadah wajib dengan harta, ada ibadah sunat. Ibadah wajib dengan harta diantaranya apa? Nafkah. Maka tidak boleh bakhil dengan nafkah. Maka mama ingin laki-laki besok suami, bang uang dan pilih ke bini, payah rezeki. Memang iya pak. Uang kalau pilih ke bini ya, pilihnya ke uang tuanya, pasti payah rezeki. Tapi pernah tak bapak-bapak merasakan ketika cua ke bini, cua ke uang tua, aduh aja datang sudah tu. Pasti tak so awak dalam beberapa momen. Dek tadi do mambe ke bini 1.000 diganti oleh Allah Taala langsung. Cakap mau lu ke amak, mau lu ke ayah, segiko Allah diganti di Allah Taala. Jadi tak perlu bakhil dengan harta. Orang bakhil dengan harta dia akan menghambat seluruh ibadahnya. Pailah daftar haji pak. Bapak daftar haji gini nih 25 juta. Bila bangke 25 tahun le. Dek pada mendaftar haji 25 tahun bangke kamu tu boleh kau milih nya. Jadi dan nomi nak jawab dia dah pak. Dan haji dak je daftar dia apa dek bakhil dengan harta. Pailah bangke hajinya. Dek 25 tahun boleh omi kini yang ini 25 tahun ni bapak gonyang nya. 1 juta go kini 1 juta matu 1 gram 25 tahun ni mungkin kamu 3 juta songa kan. Kamu tahu omi kan boleh nanya. Dan omi tak ya boleh dah. Dan haji tak je daftar dah. Dia apa dia bakhil dengan harta. Pailah umroh mak. Anak-anak lah godang ke Sodoma. Kau ada tanah, kau ada simpanan, jual lah daftar umroh ya bos jo Ka'bah. Setidaknya sekali sebelum wafat, sebelum meninggal. Karena nyoba bakhil dengan harta tanya deh, nyoba apa bangkit umrohnya 30 juta. Bapak hari sitan 10 hari. Dia 3 juta aja sehari ya bibi tenangnya. Jadi pada akhirnya apa? 3 juta sehari, 3 juta itu sebulan mancai doanya. Aku habis dalam waktu tu sehari. 10 hari 30 juta. Lu jajan di situ le. Pada akhirnya apa? Nan haroto nyomati diperabutkan di anak, nan ibadah ndak jo jadi. Jadi haroto awak kok mati no awak kini ndak kababuk dalam kuburan. Aduh mabuk Honda kuburan aduh Pak. Ndak ada uang ke omi kumpul omi kini mak. Kau omi kau nak kan babuk ke kuburan dah kau. Maka kalau ada kini piti. Ya anak-anak lah godang ndak kan dia adukan dibiayai le. Jual lah barang tu bangke lah umroh, pailah cari ibadah. Dan Allah Taala akan ganti harotun Nabi itu. Itu janji Rasulullah di dalam hadisnya. Allah Taala akan ganti seluruh biaya yang dikeluarkan seseorang untuk berangkat haji dan umroh. Maka nak awak dong Pak Haji miskin, ada Pak Haji miskin di kampung lah. Tak ada Pak. Orang pun nak mendongeng oleh uang pulang haji jatuh miskin. Dan tu uang kaya haji. Artinya haji atau uang kaya. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita punya harta, laksanakanlah ibadah dengan harta itu. Jangan pernah bakhil dengan harta yang kita punya. Harta yang kita punya akan dibagi oleh anak kita ketika kita wafat. Nah, yang keempat yang menghambat kesolehan seseorang itu adalah warriya fil amal. Nah, yang keempat yang menghambat kesolehan seseorang adalah ar-riya fil amal. Riya fil amal tu riyanya dalam amalnya, dalam perbuatannya. Pertanyaannya bagaimana cara tentu awak riya atau enggak? Caranya mudah Bu, Pak. Bagaimana cara menentukan kita riya atau tidak? Kalau semangi wa ibadah karena ada orang-orang tertentu, maka itu tanda-tanda awak riya. Misalnya ndak pernahnya solat sunat dah di masjid. Tapi dia nampak mintu dia masjid. Sebolanya pula mintunya kau jago. Sudah solat dah langsung solat sunat ni nya. Itu ciri-ciri orang riya. Atau ndak pernahnya sedekah dah. Dia nampak dia bosnya atau uang dianggap bisa memberikan manfaat dia. Oh tengok elok dan kenyonya sedekahnya. Jadi itu riya. Orang riya sama seperti debu di atas batu yang ditimpa air. Ketika air menimpa batu tersebut, debu itu hilang. Seperti itulah amalan ketika ditimpa oleh riya,
Ria itu menghancurkan seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan dengan ria. Dan ria syirik kecil. Ria syirik kecil, kenapa ria dianggap syirik? Karena dia beribadah untuk selain Allah Ta'ala, tidak untuk mencari ridha Allahnya beribadah. Dan bagaimana mengidentifikasi ria itu tadi? Ya mudah Pak. Oh sogan dan ke wong sebelah rumah kalau tidak sampai wirid kan nya. Akhirnya paynya wirid tengong dan lah hadir ke itu ria itu. Tapi tidak termasuk ria kalau dia beribadah untuk menyemangati orang lain. Anda termasuk ria ada Pak. Maka ria itu amalul qalbi, amalan hati yang tidak bisa diketahui kecuali diri kita sendiri. Misalnya Cik Ayu kan awak selalu mancai dana pembangunan masjid, bapu utang mau sojik setahun atau apa yang akan dibuat tahun akan datang, maka awak umumkan dari Ayu. Kan macam itu biasa kan? Mau sojik perlu dana 50 juta, ada apa ibu yang nak bersedekah? Angkat tangan dia. Rahmat 2 juta. Tujuannya apa? Supaya orang lain omolo bersedekah. Maka sobu dah. Rahmat 2 juta. Supaya apa? Dia nampak dia kawan, oh rahmat sedekah dan sedekah pulanya macam itu. Dan itu tak masuk ria rumah. Jadi seolah lah. Besok payah pengurus macam PT so, dek gara-gara ndak omong mangkit tangan memberi sedekah dah. Ndak dah. Ria itu di hati awak, tapi kalau kita ingin dilihat, dipuji oleh orang, maka ria menghancurkan amal. Yang terakhir, yang menghancurkan, yang menghalangi diri kita dari kesolehan itu adalah al-i'jabu birra'yi. Al-i'jabu artinya membanggakan, ra'yi membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri menghambat kesolehan. Sombong kepada orang lain menghambat kesolehan. Orang bisa sombong karena apa saja Pak. Orang bisa sombong di ilmunya. Jangan nama jauh-jauh leh. Denan sekolah anak sekolah namanya. Kamu membanggakan diri itu. Menghambat kesolehan. Kesombongan paling dibenci oleh Allah. Orang bisa sombong karena dia cantik. Nenoncak bakal nyong ngancak aja nya. Membuuk nyong kalau nyong ngancak kalenya. Sombong. Atau nang ganteng bakal nyong ganteng aja nya. Sorry wang nang buuk kah? Ndak kami bakawan nyawa ang karena wang buuk. Orang bisa sombong karena harta Pak. Dulu miskin omu kan kawan juang ketika kayo, ndak pernah tengok uang lalu lah. Nawu motor ndak pernah buka kacau. Dia apa? Ingin mengetahuinya sombong dan menawu ndak perlu disapu uang. Nah, orang sombong itu dia hanya ingin dirinya didengar, orang lain ndak perlu didengar, dan Allah paling benci dengan orang sombong. Qarun itu miskin. Ketika zaman Nabi Musa miskin, dia kan sepupu Nabi Musa. Tapi karena dia menginginkan kekayaan, dia minta ke Nabi Musa, wahai Musa, doakan saya kaya di hadap. Supaya saya kaya, doakan saya kepada Allah Ta'ala. Karena Musa melihat Qarun ini soleh, ahli ibadah, didoakan oleh Musa. Yang pada akhirnya apa? Qarun menjadi kaya raya. Ternyata kaya membuat dia sombong. Pada akhirnya apa? Allah tenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya ke dalam tanah. Bisa orang sombong karena kekuasaan Pak. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu dia panggil Musa. Ketika Musa berdakwah kepadanya, Allah Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dalam Al-Quran dikatakan Allah, Fakula lahu izhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kamu temui Fir'aun. Ketika kamu bertemu dengan Fir'aun, maka dakwahkan dia dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan dia ingat dan takut kepada Allah. Tapi apa jawaban Fir'aun? Karena dia berkuasa, dia sombong. Apa katanya? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, wahai Musa, wahai Harun, kamu tahu tak, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Tuhan yang Allah yang kamu sebut itu tidak ada itu. Tuhan itu saya. Saya bisa membuat orang mati, bisa membuat orang hidup. Bagaimana cara dia mematikan orang? Suruh bunuh deh. Bagaimana cara membuat orang lain hidup? Ketika ingin dieksekusi, sabu dia tidak perlu bunuh. Maka dia memberi kehidupan dan memberi kematian, kata Fir'aun. Murka Allah kepada Fir'aun. Apa yang terjadi ketika Allah murka kepada Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam air bah. Jadi ketika dia mengejar Musa, dibelah Allah lautan, dia kejar Musa, tapi di tengah jalan bertaut kembali dua air dan dua sisi itu sehingga tenggelam Fir'aun. Ketika dia tenggelam, di detik-detik kematiannya, dia ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala, disumpal dek malaikat laut. Malaikat yang menguasai laut itu disumpal deknya mulut Fir'aun sehingga tidak bisanya mengucapkan syahadat.
Maka Allah kalau murka kepada orang sombong, mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Kayo ko sanal ta'ala memberi kayo, sanang puluh ta'ala memberi miskin. Wong-wong yang dapat pembebasan lahan tol hutan kan kayo mendadak kan. Banyak awak dan dapat siko. Kan betul nak terkajut aja awak tu. Tak si pona-pona bajonguk tanah limbo tu dah. Tiba-tiba minta ada pemerintah buat tolnya nyo. Akhirnya bermiliar-miliar wong dapat piti. Aduk desa di Jawa Tan akhirnya menjadi desa miliarder. Apa karena diambil oleh PLN tanah mereka ke Sodo untuk menjadi pembangkit listrik. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, orang sombong Allah akan hancurkan dia, dan kesombongan membanggakan diri dapat menghambat kesolehan. Bapak Ibu rahmati Allah, itu saja kajian kita. Kita semua ingin menjadi orang soleh, kita semua ingin mendapatkan generasi yang soleh. Tapi kesolehan itu tidak hanya kita usahakan dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang baik, tapi juga kita tingkatkan hal-hal lainnya. Nah, 5 hal yang menghambat kesolehan. Yang pertama tadi apa? Merasa cukup dengan kebodohan, merasa puas hati dia dengan kebodohan. Maka belajar. Kini belajar tak payah le Pak. Oh, nak sampai ke masjid dek bakojo. Kan nawu handphone Android tak usah kini di rumah. Di rumah tak ada ndak nawu ko. Ndak nawu ko minimal nawu wak TV ya. Ndak nawu TV minimal nawu wak radio di rumah. Buka radio Islamik. Radio Islamik itu tiap hari, tiap waktu ceramah tu ibu tahu dah. Ilmu agama sudah isi. Maka belajar wak. Yang kedua menghambat kesolehan adalah tamak dengan dunia. Jadi jangan pernah bakhil, jangan pernah maruk, mengambil semua, tidak perlu diperhatikan halal haram, jangan. Yang halal aja Pak. Pendek hidup dunia kau pendek. Uang yang umur 60 tahun kini, bacitonya ke anak-anak, dek potong dan semua di kampung yuk kawan-kawan bau kata piayu tu, tapi kini baru umur 60. Uang 50 umur macam itu je. Dek potong dan naso lalu jalan tu SD je kawan-kawan, kini umur 50 tahun. Begitulah pendeknya kehidupan. Maka apa nan kena awak cai kalau seandainya yang haram awak makan je. Yang ketiga bakhil dengan kelebihan harta. Maka jangan bakhil. Kalau memang nafkah wajib hukumnya beri nafkah. Kalau seandainya ada ibadah zakat, ibadah sodako yang bisa dilakukan, laksanakan, dan Allah akan ganti itu dengan yang lebih. Yang keempat riya dalam amal, dan yang kelima membanggakan diri. Bapak Ibu rahmati Allah, semoga kita dijadikan dan dikurniakan Allah generasi-generasi yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Minta ampun kepada Allah atas segala kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.